Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati dosen penguji saya pada seminar karya tulis ilmiah kali ini, yaitu Ibu Gusti Agung Aderati, KRD, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, Ibu Ninyoman Astika Dewi, Sarjana Gizi, Magister Biomed, dan Ibu Nimade Marwati, Sarjana Pendidikan, Sarjana Teknik, Magister Sains. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Anda Agunta Pratnyaswari, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, program studi Diploma 3, akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Merokok Terhadap Waktu Pembekuan Darah di Banjar Berwantangi Taman, Kabupaten Jembrana. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 6 poin penting. Pertama, alasan mengapa saya memilih penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka. Ketiga, kerangka konsep. Keempat, metode penelitian. Kelima, hasil penelitian dan pembahasan. Keenam, simpulan dan saran. Pemilihan judul penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang perlu diperhatikan dengan serius oleh publik. Sebelum zat adiktif yang terkandung pada rokok menimbulkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat bila digunakan, tentu kita harus menanggapinya dengan serius. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia saat ini merupakan perokok dengan populasi negara terbesar di ASEAN dengan persentase 46,16%. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat bahwa prevalensi rokok tertinggi ditemukan di Kabupaten Jembrana sebesar 22,56%. Dari hasil wawancara dengan keluarga setempat yang dipilih secara acak, didapatkan informasi bahwa sebagian besar populasi laki-laki di wilayah tersebut mengonsumsi rokok melebihi 15 batang per hari dan masih merokok hingga sekarang. Pengaruh merokok yaitu salah satu faktor yang dapat meningkatkan kadar homocysteine. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin diteliti yaitu bagaimana pengaruh merokok terhadap waktu pembekuan darah di Banjar Berwantangi Taman, Kabupaten Jembrana. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan dan manfaat penelitian yang akan saya laksanakan. Tujuan umum yaitu mengetahui pengaruh merokok terhadap waktu pembekuan darah di Banjar Berwantangi Taman, Kabupaten Jembrana. Kemudian tujuan khusus yaitu mengidentifikasi perokok aktif dan perokok pasif, mengidentifikasi karakteristik rokok berdasarkan jenis rokok, derajat merokok, yaitu lama merokok dan jumlah batang rokok yang dihisap dalam sehari, kemudian menghitung waktu pembekuan darah pada perokok aktif dan perokok pasif, menganalisis pengaruh paparan asap rokok pada perokok aktif dan perokok pasif terhadap waktu pembekuan darah. Secara garis besar, manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang penelitian, referensi bagi peneliti lain untuk pengembangan lebih lanjut, dan dapat diharapkan data dari hasil penelitian ini dapat diaplikasikan sebagai acuan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan penyuluhan bahaya merokok terhadap risiko gangguan pembekuan darah, sehingga memberikan pengaruh positif kepada masyarakat dengan menerapkan gaya hidup sehat dengan cara tidak merokok dan dapat menghindari paparan asap rokok. Rokok terbuat dari tembakau kering yang dibungkus dengan bentuk cerutu. Komponen utama rokok antara lain karbon monoksida, tar, dan nikotin. Nikotin adalah zat terbesar dan paling berbahaya dalam asap rokok, bersifat adiktif dan dapat dengan cepat menyebabkan darah membeku. Nikotin juga berpengaruh terhadap pembuluh darah, yakni merusak endotel pembuluh darah dan terhadap trombosit dengan meningkatkan agregasi trombosit. Dampak rokok bagi kesehatan bukan hanya perokok itu sendiri, tetapi juga orang yang berada di lingkungan asap rokok atau biasa disebut dengan perokok pasif. Salah satu masalah utama dalam penelitian ini akibat merokok yaitu menyebabkan penyempitan pembuluh darah. ASEAN saat ini merupakan kawasan yang menyumbang 110% dari seluruh perokok di dunia dan 20% penyebab kematian merokok di dunia. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN dengan persentase 46,16% perokok. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, mencatat bahwa prevalensi perokok tertinggi ditemukan di Kabupaten Jembrana sebesar 22,56%. Perilaku merokok disebabkan oleh faktor internal atau faktor psikologis seperti perilaku merokok untuk mengurangi rasa stres, maupun faktor eksternal, faktor lingkungan sosial seperti dipengaruhi oleh teman.
Perokok adalah seseorang yang menghirup asap rokok secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti orang yang mengkonsumsi rokok, sedangkan secara tidak langsung, seseorang berada di suatu tempat atau lingkungan yang dikelilingi oleh orang-orang yang menggunakan rokok, menghirup atau terpapar oleh asap rokok. Semakin lama seseorang merokok dan semakin banyak dia merokok per hari, semakin berat derajat merokoknya yang dapat ditentukan menggunakan indeks Bregman dengan cara mengukur lama merokok dikalikan dengan rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap per hari. Fungsi utama darah salah satunya itu mekanisme hemostasis untuk menghentikan perdarahan pada lokasi luka. Ketika pembuluh darah luka atau bocor, tubuh melakukan 3 mekanisme utama untuk menghentikan perdarahan yang sedang berlangsung, yaitu merangsang penyempitan pembuluh darah yang dikenal sebagai vasokonstriksi, aktivitas trombosit, dan aktivitas komponen pembekuan darah di plasma darah. Selain faktor vaskular dan trombosit, faktor pembekuan darah juga berperan sangat penting dalam penutupan luka untuk menghentikan perdarahan. Berikut ini merupakan 13 faktor koagulasi. Ada 3 kelompok faktor pembekuan darah, yaitu kelompok fibrinogen yang terdiri dari faktor 1, faktor 5, faktor 8, dan faktor 13. Kelompok protrombin terdiri dari faktor 2, faktor 7, faktor 9, dan faktor 10. Lalu ada kelompok kontak. Pembekuan terjadi melalui 3 langkah utama. Pertama, sebagai respons terhadap kerusakan sel darah itu sendiri, terjadi reaksi kimia kompleks. Kedua, ini adalah aktivator protrombin yang membuat protrombin menjadi trombin. Enzim yang mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang mengikat trombosit sel darah dan plasma membentuk bekuan. Pemeriksaan hemostasis yaitu uji screening untuk penilaian sistem pembekuan darah. Pada variabel penelitian saya berfokus pada pemeriksaan clotting time, yaitu waktu yang diperlukan saat pengambilan darah sampai saat terjadi pembekuan. Metode pemeriksaan waktu pembekuan darah yaitu metode tabung atau modifikasi Leiden-White dan metode slide. Jika dibandingkan dengan kedua metode tersebut, metode tabung dianggap cara yang paling baik, tetapi masih banyak laboratorium yang tidak menggunakan dan lebih memilih metode slide. Dengan alasan, sampel yang dibutuhkan yaitu sedikit sebanyak 2 tetes darah, prosedur pemeriksaan sederhana sehingga membutuhkan waktu yang sedikit. Zat kimia berbahaya pada rokok dapat memicu terjadinya radikal bebas. Radikal bebas merupakan senyawa oksidatif reaktif yang mengganggu hemostasis di dalam tubuh. Dijelaskan di slide bahwa selain merokok ada juga beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan hemosistein dan juga faktor-faktor yang dapat menurunkan dan memperpanjang dari hasil pembekuan darah. Berikut ini adalah kerangka konsep yang akan menjelaskan secara ringkas gambaran penelitian. Pada definisi operasional penelitian ini terdiri dari beberapa variabel yaitu rokok aktif dan pasif, kemudian jenis rokok berdasarkan bahan baku rokok, dibagi menjadi rokok putih, rokok kretek, rokok kelemak, dan rokok elektrik, lalu jumlah rokok yang dihisap dalam satuan batang per hari dan lama merokok. Selanjutnya derajat merokok dapat ditentukan dengan indeks Bregman dengan kategori ringan 0-199, kategori sedang 200-569, dan kategori berat lebih dari 600. Waktu pembekuan darah atau clotting time itu waktu yang diperlukan untuk mengukur lamanya darah membeku sampai terlihat adanya benang-benang fibrin. Menggunakan metode slide dengan line normal 2-6 menit. Berikut ini merupakan hipotesis penelitian. Pada hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada pengaruh merokok terhadap hasil waktu pembekuan darah. Sebaliknya, pada hipotesis alternatif menyatakan adanya hubungan pengaruh merokok terhadap hasil waktu pembekuan darah. Baik, pembahasan berikutnya yaitu metode penelitian. Saya menggunakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross-seksional. Penelitian cross-seksional dipilih karena dilakukan pada satu waktu dan hanya sekali. Penelitian ini dilakukan pada 2 kelompok yang terdiri dari kelompok kontrol, yang merupakan kelompok yang tidak merokok namun terpapar asap rokok, dan kelompok sampel yang merokok atau perokok aktif.
Kemudian dilakukan pendataan mengenai nilai waktu pembekuan darah atau clotting time pada kedua kelompok penelitian tersebut yang hasilnya nanti akan diolah dan dianalisa terlebih dahulu. Tempat penelitian ini dilakukan di wilayah Banjar Berwantangi Taman, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Waktu penelitian dilaksanakan dari perencanaan penyusunan proposal sampai dengan akhir penelitian yaitu sejak bulan Januari sampai Mei tahun 2022. Populasi pada penelitian ini adalah warga usia produktif 15-64 tahun. Berdasarkan data jumlah warga usia produktif yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana pada Februari 2022 adalah sebanyak 533 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah warga perokok usia produktif. Besar sampel yang digunakan pada penelitian ini ada sebanyak 60 responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah progressive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian yang sesuai dengan kriteria penelitian untuk dijadikan sampel. Pada penelitian ini memiliki kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu karakteristik atau persyaratan untuk menjadi subjek penelitian. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas wawancara yang dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengutip data yang disusun oleh pemerintah desa dan digunakan sebagai data dukung penelitian ini. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu kamera digital, lembar wawancara, lembar prosedur yang menjadi subjek penelitian, dan alat tulis. Kemudian, alat dan bahan untuk pemeriksaan waktu pembekuan darah yaitu objek gelas, autoclick lancet, lancet dan kapas steril, kapas alkohol 70%, stopwatch, dan juga APD. Sebelum melakukan pengumpulan data, terlebih dahulu memperkenalkan diri pada subjek penelitian, memberikan penjelasan dan menanyakan kesenian subjek penelitian untuk menjadi responden. Kemudian pengumpulan data dengan mengisi lembar wawancara. Jika data subjek penelitian sudah diisi lengkap, dilanjutkan dengan pemeriksaan waktu pembekuan darah dengan metode SLAB. Menurut Nutuatmojo tahun 2015, proses pengolahan data dapat melalui tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, pemeriksaan data atau editing. Kedua, pemberian kode atau coding. Ketiga, memasukkan data atau entry data. Keempat, pentabulasian data atau tabulating. Kelima, pemeriksaan data atau cleaning. Dan terakhir, menyimpan data atau saving. Setelah mendapatkan data, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Analisis data dilakukan secara bertahap dan dalam proses yang terkomputerisasi menggunakan aplikasi SPSS. Etika penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Pertama, informed consent atau persetujuan tertulis. Kedua, anonymity, tidak mencantumkan nama responden. Ketiga, confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan hasil penelitian. Kesehatan dan keselamatan selama melakukan kegiatan penelitian adalah prioritas yang utama. Untuk melindungi peneliti serta semua orang yang terlibat dalam penelitian, maka diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Penelitian ini dilakukan di Desa Tukedaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana yang memiliki luas 13,67 km persegi. Menurut data yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Jembrana tahun 2022, jumlah data warga sebanyak 748 jiwa, sedangkan untuk warga usia produktif pada Februari tahun 2022 adalah sebanyak 533 orang. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan kelompok usia diperoleh data hasil wawancara dari 60 orang. Pada perokok usia produktif diperoleh jumlah terbanyak pada kategori usia 45-49 yaitu 12 orang dengan persentase 20%. Dari 60 subjek penelitian diperoleh kategori perokok aktif sebanyak 30 orang, persentase 50%, dan kategori perokok pasif sebanyak 30 orang dengan persentase 50%. Dari 30 subjek penelitian pada perokok aktif diperoleh jumlah terbanyak pada jenis rokok putih yaitu sebanyak 26 orang dengan persentase 86%, dan derajat merokok ditentukan dengan perhitungan lama merokok dikalikan dengan rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap per hari pada perokok aktif. Dari 30 subjek penelitian tersebut diperoleh jumlah terbanyak pada kelompok ringan dengan jumlah 13 orang dengan persentase 43%.
Berdasarkan hasil pemeriksaan clotting time dari 60 sampel yang dilakukan, jumlah sampel dengan nilai clotting time memanjang terbanyak terdapat pada kelompok sampel merokok dengan jumlah sampel 16 orang dengan persentase 53%. Kemudian untuk kelompok sampel yang memiliki clotting time normal terbanyak terdapat pada kelompok tidak merokok dengan sejumlah 29 orang, persentase 97%. Berdasarkan uji chi-square, didapatkan hasil P0,000 yang menunjukkan ada pengaruh merokok terhadap hasil waktu pembekuan darah. Pada tabel Case Processing Summary menunjukkan bahwa terdapat 60 data yang semuanya diproses ke dalam analisis, sehingga tingkat kevalidannya adalah 100%. Pada tabel tabulasi silang yang menunjukkan informasi hubungan antara variabel merokok dengan variabel clotting time. Lalu pada tabel output chi-square test yang terlampir diketahui nilai asumsi pada uji percent chi-square adalah sebesar 0,00, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ada pengaruh merokok terhadap hasil waktu pembekuan darah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, merokok memiliki merokok memiliki efek pada clotting time berdasarkan data yang diolah pada perokok aktif sedang dan berat yang mengalami pemanjangan waktu pembekuan darah diperoleh rata-rata merokok di atas 10 tahun. Jumlah batang rokok yang dihisap per hari yaitu rata-rata 10-20 batang. Faktor lain juga disebabkan oleh jenis rokok berdasarkan bahan atau isi rokok. Pada perokok pasif berisiko mengalami pemanjangan waktu pembekuan darah. Hal ini karena paparan asap rokok yang dialami terus-menerus memicu penyumbatan pada pembuluh darah. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan karakteristik penelitian pada perokok usia produktif diperoleh jumlah terbanyak pada kategori usia 45-49, yaitu 12 orang. Lalu berdasarkan kategori perokok diperoleh masing-masing kategori perokok aktif dan pasif sebanyak 30 orang. Berdasarkan jenis rokok yang dihisap saat ini, ada dari 30 subjek penelitian pada perokok aktif yang diteliti diperoleh jumlah terbanyak pada jenis rokok putih yaitu sebanyak 26 orang. Kemudian berdasarkan derajat merokok pada perokok aktif, diperoleh jumlah terbanyak pada kelompok ringan dengan jumlah 13 orang. Lalu berdasarkan hasil pemeriksaan clotting time dari 60 sampel yang dilakukan, jumlah sampel dengan nilai clotting time memanjang terbanyak terdapat pada kelompok sampel merokok dengan jumlah sampel 16 orang. Selanjutnya, saran yang ingin saya sampaikan pada penelitian ini adalah kepada masyarakat sebaiknya selalu menjaga pola hidup sehat, lalu kepada peneliti selanjutnya bisa dijadikan acuan untuk penelitian yang serupa dengan variabel yang lebih bervariasi. Kemudian kepada Dinas Kesehatan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dalam mempresentasikan hasil proposal penelitian saya pada hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para dosen penguji atas perhatiannya. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau pernyataan yang menyinggung. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.